Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa ada. Kasus yang kecil. Waktu wudhu handphonenya jatuh ke gujuk air keran. Saya mau nanya, jadi sholat atau bongkar HP? Jadi sholat atau bongkar HP? Bongkar dulu atau sholat dulu? Ini kan pertanyaan yang harus kita jawab oleh hati masing-masing, gitu kan? Bongkar dulu atau sholat dulu? Misalnya pilih sholat dulu, ketika sholat mikir handphone atau enggak? Berarti HP-nya ikut atau ditinggal? Cakep. Nah ini yang namanya zuhud, itu meninggalkan materi, tidak memasukkan ke dalam hati, itu namanya zuhud. Jadi zuhud itu bukan menjauhi materi, bukan meninggalkan materi. Karena kita lihat dalam kehidupan para anbiya wal mursalin, shalawatullah wassalamuhu ajmain, kemudian juga kehidupan para sahabat, kehidupan keluarga Nabi, kehidupan para aulia usholihin, kita lihat banyak di antara beliau-beliau itu orang-orang yang bergelimang materi. Contoh Nabi Dawud alaihi salam, nabi dan raja, punya anak namanya Sulaiman alaihi salam, nabi dan raja. Punya ratunya kan juga muslimah, Balqis, ya, yang juga seorang raja. Ratunya juga punya kerajaan, Balqis alaihissalam. Kalau kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam, memang awalnya hidupnya berpindah-pindah dari lubang sumur sampai istana, masuk penjara. Akhirnya ujung-ujungnya jadi apa? Kabulok, ya, menteri yang khusus menangani pangan itu dan semua perbendaharaan negara. Itu Nabi Yusuf alaihissalam, hidupnya di kerajaan, anak buahnya banyak, pimpinan kok, anak buahnya banyak. Kalau kita lihat kehidupan sahabat, Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala, kayanya luar biasa. Sayyidina Utsman ibn Affan, menantu Nabi Muhammad SAW, khalifah yang ketiga radhiyallahu ta'ala anhu, kayanya luar biasa. Kalau kita lihat sejarah para tabi'in dan tabi'in sampai zaman sekarang ini, banyak sekali orang-orang yang dipandang soleh dan alim tapi hidup dengan bergelimang harta. Apakah kemudian dicoret dari daftar orang-orang yang zuhud? Oh, Nabi Sulaiman gak zuhud, oh Nabi Dawud gak zuhud, oh berarti Ratu Balqis gak zuhud, oh Nabi Yusuf gak zuhud, Abdurrahman bin Auf gak zuhud, Sayyidina Utsman bin Affan gak zuhud. Nah kalau kemudian beliau-beliau disebut tidak zuhud, yang zuhud siapa lagi? Nah kalau Nabi gak zuhud, terus kemudian siapa lagi yang akan zuhud? Jadi zuhud itu suatu sikap hati yang terkadang muncul secara fisik ini, zahir, perilaku yang betul-betul menjauhi, ya, terkadang muncul secara zahir perilaku yang betul-betul menjauhi, terkadang tidak dituntut menjauhi secara zahir karena memang harus bergelut dengan sesuatu itu. Pusing atau paham? Gampangnya begini, ada seorang anak punya ayah kaya raya, warisannya 2 triliun. Terus ada seorang ustadz nasihatin, kamu yang zuhud. Saya mau nanya, warisannya diterima atau dibuang? Diterima kan? Nah ini kalau terima warisan 2 triliun, zuhud atau cinta dunia? Ukurannya bukan menerima secara materi gitu ya, ukurannya adalah hati. Secara standar diukur dari nunaikan zakat enggak? Kalau dia nunaikan zakat, maka udah masuk kategori punya sikap zuhud, karena dia tidak ngebot-ngeboti, tidak merasa berat mengeluarkan hartanya menunaikan kewajiban. Dia menunaikan ibadah haji dengan hartanya tadi. Kalau dia mau, berarti dia ada hak hartanya untuk haji, dia tunaikan. Dia mau enggak bantu orang-orang yang susah? Kalau dia mau, berarti dia mau melepas hartanya untuk sesuatu yang memang harus, bantu orang sakit, orang yang mau pinjam sesuatu dia pinjemin, ya, orang yang nggak bisa bayar dia ikhlaskan. Itu namanya dia zuhud, namanya zuhud. Nah zuhud itu bukan materi ditinggalkan, tapi materi tidak dimasukkan ke dalam hati. Jadi materi nggak dimasukkan ke dalam hati, artinya kalau pengen jadi orang pilihan Allah, di hati nggak boleh ada materi, nggak boleh ada benda, termasuk istri nggak boleh dalam hati, termasuk suami nggak boleh ada dalam hati,
termasuk anak nggak boleh ada dalam hati. Puyeng toh, mesti udah proses tuh para wanita. Loh, terus kalau kita nggak ditaruh dalam hati, kita taruh di mana, Bib? Suami juga protes, Ustadz, kalau kita nggak dimasukkan dalam hati istri kita, terus kita taruh di mana? Nah, kalau anak nggak dimasukkan dalam hati, terus gimana? Semua tempatnya nggak boleh dalam hati. Serius nih, nggak boleh, ini saya serius. Nggak boleh yang namanya manusia masuk ke dalam hati, karena hati bukan milik manusia, hati milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas apakah nggak mencintai suaminya? Cintai suamimu. Apakah nggak mencintai istrinya? Cintai istrimu. Apa nggak mencintai anaknya? Cintai anakmu. Apa nggak mencintai orang tuanya? Cintai orang tuamu. Justru ketika makhluk ini nggak masuk di dalam hati, hanya Allah yang ada dalam hati, semuanya dijauhkan dari hati, zuhud semuanya dijauhkan dari hati. Yang diletakkan dalam hati hanya pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemiliknya ngatur, Allahnya udah ngatur, tuh cintai pasangan hidupmu, tuh cintai anakmu, tuh cintai orang tuamu, sehingga dia justru totalitas bisa mencintai yang harus dicintai sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya indah dan luar biasa. Tuh. Tapi kalau yang namanya istri dijadikan saingannya Allah, ngeri ini. Pilih mana kamu, Allahmu atau aku? Kacau kan? Perempuan tuh kadang begitu. Walaupun kalimatnya nggak begitu, ya kalimatnya nggak begitu. Pilih mana kamu? Pergi sama aku atau pergi pengajian? Loh, mirip kan? Mirip ya. Pergi sama dia bisa tiap hari, pengajiannya seminggu sekali. Ditantang suaminya suruh pilih mana? Pengajian atau aku? Jawabannya, aku pilih pengajian bersamamu. Gitu loh, pinter dikit gitu loh ya. Aku pilih pengajian bersamamu. Kan bisa semuanya toh? Bisa. Jadi jangan sampai Allah dikalahkan. Jadi di hati hanya ada Allah, nggak boleh ada yang lain. Itu namanya zuhud. Nah, kalau kita lihat sikapnya para ulama dalam zuhud, sampai ada seorang ulama yang lagi ceramah ngajar begini, dikasih kabar anakmu meninggal dunia. Semoga Allah manjangkan semua usia keluarga kita ya dalam kebaikan, ketaatan dan kenikmatan. Anakmu meninggal dunia. Maka beliau menjawab, ya udah, suruh ngurus jenazah pamannya anak saya, artinya adik saya, suruh ngurus jenazahnya dulu, suruh mandikan, kafani, sholatkan dan lain sebagainya. Saya mau lanjutkan ngajar. Saya mau nanya, ini cinta enggak sama anaknya kira-kira? Cinta. Tapi kenapa kok dia nggak mandikan anaknya, nggak meluk, nggak mencium ya? Karena anaknya sudah meninggal dan dia pengen anaknya dapat pangkat yang tinggi di sisi Allah. Dengan mengajar ini dia lagi ngurus anaknya, dia persiapkan kuburnya, dia persiapkan makamnya, dia persiapkan liang lahatnya dengan ngirim amal-amal soleh untuk anaknya. Cara cintanya beda karena udah Allah di dalam. Ya Allah di dalam. Beda dengan orang zaman sekarang. Anaknya kepleset sedikit gitu ya, bapaknya atau ibunya nggak perhatian, udah teriak semua ini. Ini anakmu kepleset tuh, kakinya lecet. Ya, kakinya lecet. Kadang dikira itu sesuatu yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh tadi ya, contoh yang ekstrim. Pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW ketika Rasulullah diberitahu ada salah satu cucu beliau meninggal dunia, Rasulullah masih melanjutkan kegiatannya berdakwah sampai akhirnya putri Rasulullah SAW bersumpah minta Rasulullah datang gitu. Ya, minta Rasulullah datang untuk menengok. Maka Rasulullah pun mendatanginya karena sumpah putrinya. Ya karena sayang gitu, karena sayang. Tapi bukan berarti kemudian dijadikan nomor satu. Nomor satu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya zuhud. Mudah atau susah? Susah. Dan kita ambil contoh yang paling gampang. Punya dompet kan? Punya. Ya, kalau dompetnya hilang kira-kira bagaimana? Cuma dompet yang hilang isinya tidak aja bingung loh ya. Saya kan cuma ngomong kalau dompetnya hilang, bukan isinya dompet gitu kan. Contoh yang kedua ada yang paling lebih mudah lagi. Ini nanya ya biar kita tahu. Kata zuhud ini kata yang luar biasa, tapi kadang kita kan anggapnya remeh gitu. Zuhud remeh, nggak ada artinya. Saya mau ambil contoh yang paling gampang dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seandainya Anda dipuji-puji, senang atau nggak senang? Senang. Ya, terus tiba-tiba besok dicaci maki, ikhlas atau protes? Hari ini dipuji-puji satu kampus, ini mahasiswa nih, hari ini dipuji-puji satu kampus, dielulukan, wah udah Masya Allah. Besok paginya ternyata dicaci maki oleh 20% dari mahasiswa dan mahasiswi. Nggak semua nih,
20% mencaci maki. Saya mau nanya, ikhlas atau protes? Ya ini kan, jadi manusia itu aneh gitu, menjauhi pujian itu nggak bisa. Itu masuk sikap zuhud. Ini pujian kan bagian daripada apa namanya, sesuatu yang masuk ke dalam hati. Suruh ninggalkan itu pujian. Mestinya kalau dipuji bilang apa? Alhamdulillah. Yang punya pujian adalah Allah, dan alhamdulillah Allah gerakkan lisan manusia untuk puji saya bersyukur gitu. Maka ketika ada orang mencaci memaki, mestinya dia istighfar, astagfirullah, jangan-jangan benar itu. Memang saya seperti itu nih ya. Memang udah mulai pikun kali saya ya. Dia udah pikun orangnya, dihina pikun marah. Itu orangnya pelupa, marah gitu kan. Mestinya kan introspeksi. Iya, kelihatannya saya juga pelupa juga ya. Kalau enggak ya, mudah-mudahan orangnya itu enggak jadi lupa deh. Mudah-mudahan dia ingatannya kuat, enggak seperti saya gitu. Bisa enggak gitu? Nah, ini contoh ya. Jadi zuhud itu bukan cuma dalam materi fisik, motor, mobil, rumah, enggak begitu. Termasuk pujian, meninggalkan pujian manusia, enggak dimasukkan hati. Nah, kita ini enggak dipuji sedikit masuk ke dalam hati. Memang begitu. Ada satu hal ya yang perlu kita renungkan. Itu di sebuah ayat disebutkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Bidzati sudur. Allah ngerti benar itu yang di hati kita. Allah sangat paham apa yang ada di hatimu. Di hati hamba-hambanya Allah ngerti. Ini ada satu pelajaran yang luar biasa. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Wahai pasangan hidup, jangan tersinggung. Suami itu ya tidak akan pernah mengenal istrinya, nggak akan pernah bisa mengenal istrinya sebenarnya seperti apa. Karena dalam setiap diri manusia itu pasti ada kebohongan yang dia simpan. Sebaliknya, istri tidak akan pernah bisa mengenal suaminya dengan sebenar-benar pengenalan. Karena seorang suami juga pasti tidak mungkin menceritakan semua tentang dirinya kepada istrinya. Betul kan? Sama, saya nggak mungkin cerita tentang diri saya semuanya kepada Anda nggak mungkin cerita semuanya kepada saya. Masing-masing ini pakai topeng. Ya, saya dipuji, oh Habib Masya Allah, ini Habibnya baik bener, kalau ceramah mudah dicerna. Ini kalau masuk ke hati, ini pujian ini bahaya itu. Pujian itu masuk ke hati bahaya, karena saya merasa itu saya, padahal Allah lihat saya, Allah ngerti, yang paling tahu kamu cuman Allah, yang paling tahu kamu cuman Allah. Nah, hebatnya di sini, Allah tidak terpengaruh oleh pujian seseorang, dan Allah tidak terpengaruh oleh cacian seseorang. Allah nggak pernah nilai saya, Allah nggak pernah nilai Anda dari pujian ataupun dari cacian manusia. Misal saya dipuji-puji, apakah berarti kemudian Allah itu penilaiannya sesuai dengan Anda? Habib baik, Habib Masya Allah, Habib luar biasa. Harapannya, penilaian Allah sama, harapannya kan begitu ya. Tapi apakah sama penilaian Allah bergantung pada penilaian Anda? Enggak, repot. Kadang ada orang yang dipuji satu kampung, ternyata dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang dibenci oleh satu kampung, ternyata dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penilaian Allah tidak pernah bergantung pada penilaian manusia, baik pujian ataupun cacian. Allah langsung lihat manusia itu ke dalam hatinya, ngerti benar itu. Makanya jangan pernah pesimis. Seburuk apapun kita, ada harapan. Allah nggak pernah lihat caci maki manusia, nggak pernah. Udah kamu sadar dirimu buruk, udah tunjukkan aja kamu pengen jadi orang baik, selesai. Kalau kita dipuji-puji, atas kamu jangan lupa diri, kamu jangan sombong. Allah ngerti bener loh, palsu-palsumu ngerti bener tuh. Kamu sholat di khusuk-khusukan padahal lagi ngelamun, Allah ngerti itu. Ya, pengajian di khusuk-khusukan padahal lagi ngantuk, Allah ngerti itu. Yang tahu cuma Allah, yang lain kan nggak tahu. Yang lain nggak tahu. Nah, Allah melihat yang ada dalam hati, dilihat sama Allah Ta'ala. Nah, kalau udah tahu nih yang dilihat Allah tuh hati, yang dilihat Allah adalah hati, pusatnya ini adalah hati. Pantas enggak kalau hatinya diisi handphone, hatinya itu diisi roti, hatinya diisi makanan, hatinya diisi televisi, hatinya diisi sampai penuh, cari Allahnya susah. Makanya sholat gak nyambung-nyambung, Allahu Akbar gak ketemu-ketemu. Hatinya itu cari connect gak ketemu-ketemu, gak nyambung. Kenapa? Terlampau penuh, kekebaan udah penuh tempatnya, cari tempat buat Allah gak ada. Di hatinya sudah tidak ada Allah. Kacau gak ini? Nah, biasa orang bilang kan, maaf, mohon maaf, di hatiku sudah tidak ada kamu. Ya, coba berani ngomong gitu sama Allah. Ya, kita nggak ngomong, tapi kenyataannya ini milik Allah, ini kita isi apa nih?
Nah, makanya orang yang dipilih sama Allah, nomor satu proses yang dilakukan oleh Allah, ya proses yang dilakukan oleh Allah terhadap hamba-hamba yang dipilih itu dijadikan zuhud, dijadikan meninggalkan dunia, meninggalkan tuh hati, bukan fisik loh, fisiknya hidup di dunia, masa meninggalkan dunia? Fisiknya kan hidup di dunia, jasadnya di bumi, tapi hatinya di langit, hatinya nggak mau sama dunia. Kenapa? Karena dunia ini kotor, nggak layak masuk ke dalam hati, nggak layak. Dia boleh masuk ke dalam hati kalau connect sama Allah. Ya, mobil buat pengajian. Ya, contoh-contoh lah, mobil. Anda kalau punya mobil harga 500 juta, kira-kira masuk hati atau cukup sebagai alat transportasi? Punya mobil harga 500 juta, disempet pesok, hatinya ikut pesok enggak? Hah? Udah, punya mobil harga 500 juta, beli baru, ya. Kemudian temennya sama anaknya ikut numpang di mobil tadi, terus muntah, ya kejok kemana-mana. Saya mau nanya, hatinya ikut muntah nggak? Sederhana, ini kan pertanyaan sederhana. Jadi punya mobil harga 500 juta, memang harus dijaga, itu nikmat dari Allah kan, dijaga ya, dirawat ya, memang harus dirawat, dijaga, dicuci, ya, dibener-benerin, memang harus, karena itu kan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya harus dijaga sebagai tanda syukur. Tapi kalau kemudian kena musibah, keserempet, ya, kemudian pesok, baret, dan sejenisnya itu, saya mau nanya, hatinya gimana? Kalau hatinya ngomong nggak apa-apa, cuman alat transportasi, ntar benerin, dibenerin gitu, ntar benerin, udah nggak usah dipikir. Itu udah punya salah satu ciri-ciri, baru salah satu. Jangan bergaya kamu, baru persentase mungkin 0,0001 ya, jangan bergaya. Wah, I am zahid, saya orang yang zuhud, nanti dulu mas, itu baru tingkat-tingkat dasar itu, ya kan? Tapi materi itu nggak di hati, materi nggak di hati. Beli sandal harga 300.000, baru beli, masuk masjid atau masuk musola, ya niatnya baik kan, ke masjid ke musola pakai sandal yang baru harga 300.000, keluar sandalnya cuma tinggal satu. Saya mau nanya, ditinggal atau bawa pulang? Yang satu nggak ada, ini cuma satu yang sebelah ini, sandalnya ditinggal atau bawa pulang ini? Bawa pulang menyiksa, ditinggal tersakiti, betul kan? Dibawa pulang menyiksa ini, menyiksa, ya Allah tinggal situ, ya apa ini, cuma tinggal satu, ini ngingetkan ini wah, melukai hati. Tapi kalau ditinggal mana-mana 150.000 kan separuh. Mikir dia itu 150.000. Nah ini namanya orang gak zuhud, orang gak zuhud. Makanya Allah kalau pilih hamba-hambanya itu nomor satu, artinya dibuat gak boleh ada dunia. Nah itu harga mati itu, seperti NKRI harga mati gitu kan. Nah ini tidak cinta dunia, harga mati. Jadi nggak mungkin orang bisa jadi kekasih Allah kalau di hatinya masih ada selain Allah. Makanya jangan bergaya, saya kekasih Allah, nanti dulu mas masih punya banyak kekasih di hatimu. Allah nggak mau diduakan, Allah nggak mau diduakan. Qul wallahu ahad, Allahus samad. Satu-satunya tempat bergantung cuma Allah, nggak ada yang lain. Orang musik nyanyi, engkaulah sandaran hatiku, engkaulah pelipur laraku, engkaulah. Lah Allahnya di mana? Begitu Allah kiranya dia. Ya, yang disayang engkau. Nah di hatinya terlampau banyak engkau dan sedikit dia. Nah, ini bahaya. Makanya orang-orang soleh nomor satu cirinya fazahadahum, dipilih sama Allah, kemudian dijadikan zuhud. Nah karena kita pengen terpilih, kita kan pengen jadi orang yang terpilih, betul kan? Ya kan tidak ada yang tahu nih yang dipilih sama Allah yang mana, tidak tahu kan? Nah, kita samakan diri kita dengan beliau-beliau yang terpilih, samakan, jadikan diri kita sama. Latihan, handphone jatuh nggak apa-apa gitu. Ya minimal lidahnya udah ngomong nggak apa-apa, wajahnya pelepetan, nggak apa-apa gitu, nggak apa. Latihan ya. Memang harus gitu. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Zuhud itu harus dilatih. Nggak enak loh di dunia, di hati ada selain Allah tuh nggak enak. Bener nggak enak? Repot. Bener repot. Ya. Orang yang paling tersiksa tuh orang yang mencintai sesuatu. Ditinggal sakit. Ya kan, meninggalkan juga sakit. Tapi kalau di hati nggak ada sesuatu kan enak, karena nggak pernah meninggalkan dan nggak pernah ditinggalkan, karena nggak pernah tinggal.
nggak pernah tinggal dengan sesuatu itu. Jadi nggak pernah meninggalkan, nggak pernah ditinggalkan. Terus nasibnya sesuatu itu bagaimana kalau ternyata harus tinggal sama dia? Ya sudah, sungguh beruntung nasibnya. Kenapa? Karena dia tinggal bersama manusia, yang manusia itu connect-nya ke Allah Ta'ala, dan Allah akan ngatur bagaimana hubungannya dia dengan sekitarnya tersebut dengan aturan yang luar biasa. Maka ketika manusia itu connect-nya ke Allah, hatinya ke Allah, mesti jadinya bagus. Contoh, yang paling contoh suri teladan terbaik adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW itu kan kalau ada zuhud nih ya, super zuhud. Fadal Habib Muhammad. Ya. Kalau ada zuhud, maka Rasulullah super zuhud. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masih ingat ketika Rasulullah SAW belum diangkat menjadi Rasul. Nah, perlu digarisbawahi ya, kalau diangkat jadi Nabi itu belum lahir sudah jadi Nabi. Anan Nabi wa Adam munjadilun fi tinatih. Kama qala sallallahu. Aku sudah Nabi, sementara Adam masih berupa adonan tanah. Aku sudah jadi Nabi. Tapi kalau Rasul memang nunggu lahir dulu sampai usia 40 tahun baru diangkat menjadi Rasul Nabi Muhammad SAW. Sebelum diangkat jadi Rasul, julukannya apa? Al-Amin. Yang paling bisa dipercaya, satu Mekah itu yang paling bisa dipercaya cuman satu orang, namanya Nabi Muhammad SAW. Semua percaya ini pangkat paling tinggi. Dari pangkat paling tinggi begitu menyerukan Islam, dirubah menjadi tukang sihir. Majnun. Ya, mereka itu orang-orang yang kafir mengatakan gila dia. Saya mau nanya, enak enggak ya dari yang terpercaya menjadi gila? Nggak enak kan? Kalau Anda pada posisi yang seperti itu, pilih mana? Jenengan pada posisi dicintai satu Indonesia Raya, ya, tiba-tiba karena harus menyampaikan sebuah kebenaran, resikonya Anda akan dibenci satu Indonesia Raya. Saya mau nanya, pilih mana? Nah, ketika orang yang zuhud karena dia sudah tidak peduli pada cacian dan tidak peduli pada pujian, maka dengan mudah dia akan menyampaikan kebenaran itu mudah. Kenapa mudah? Tidak ada di hatinya itu pujian, cacian, nggak ada di hatinya. Semua di luar. Yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia pikirkan pujiannya Allah, yang dipikirkan caciannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua jadi enteng, semua jadi ringan. Tapi begitu sesuatu itu ada di sini, pengen dipuji orang ada di hati, takut dibenci masyarakat ada di hati, ya, jadi manusia ada di hati, maka kehilangan pujian tersakiti, ya kan? Mendapat cacian juga tersakiti. Enak enggak hidup seperti itu? Nggak enak atau? Nggak enak. Jadi sebetulnya aturannya Allah itu buat kita enak. Nggak ada aturannya Allah buat kita nggak enak. Zuhud kan nggak enak. Nggak enaknya zuhud itu di mana tuh? Saya mau nanya, Anda punya uang 300 triliun tapi nggak takut hilang, keren nggak? Punya uang 300 triliun nggak takut hilang. Ini punya uang 100.000 di dompet dicari terus gitu ya. Punya uang 300 triliun mau diambil, mau ini, tenang, hatinya tuh tenang betul tuh. Kenapa? Nggak masuk ke dalam hati. Kayak Habib Muhammad nih, mobil besok cuma tinggal lapor, mobil besok selesai masalah. Mau besok belakang, mau besok depan, mau besok kanan, mau besok kiri, ya, itu cuma mobil, tapi ya mobil sih. Ini saya ulang-ulangi terus biar paham ya, biar paham. Saya masih ingat nasihat seorang yang mengatakan, apalah manfaatnya berbangga dengan pujian, dan apalah manfaatnya tersakiti dengan cacian. Karena sebetulnya pujian dan cacian itu seperti piring yang jatuh. Bedanya apa sih? Cacian sama pujian sama piring jatuh, ada bedanya enggak? Enggak ada, itu cuma suara. Biar suara kan? Pujian juga suara, cacian juga suara. Kenapa suara bisa merubah hati kita? Paham enggak? Masa nggak paham sih? Anak Raudhah kok nggak paham? Paham ya? Nah, anehnya kita ini begitu mudah terpengaruhi oleh suara. Ada orang ngomong gini, wah, padahal nggak sholat malam, itu loh hebat, keren dia sholat malam terus. Padahal enggak, kok ya seneng gitu loh ya. Itu orang yang kalau sholat jamaah terus, padahal yang enggak, tapi seneng dibilang gitu. Siapa itu? Ini dibilang, ini orang kalau sholat suka terlambat tuh ya. Marah, padahal suka terlambat enggak? Lah ya makanya itu, aneh gak itu? Aneh kan? Aneh. Kenapa? Karena itu suka pujian, takut cacian, itu ada dalam hati. Artinya dia mengharapkan pujian dari manusia, takut dicaci oleh
manusia. Kalau diambil garis lagi, artinya ada manusia dalam hatinya. Nah, orang begitu hidupnya nggak pernah enak. Makanya ada orang yang hidupnya stres, hidupnya galau, itu ya masalahnya karena dia menyalahi aturan Allah Ta'ala. Nggak boleh ada selain aku di dalam hatimu dan dalam hidupmu. Dalam hidupmu, dalam hatimu, yang ada hanyalah aku. Kamu langgar, rasain. Ya, kalau kamu langgar, rasakan sendiri akibatnya, karena meletakkan selain Allah di dalam hati. Ya, bukan tempatnya, bukan tempatnya, nggak boleh. Nah, orang yang udah Allah dalam hati, jadinya nanti otomatis anak akan terkoneksi ke dalam hati. Terkoneksi, yang koneksikan Allah, tempatnya pas gitu loh, tempatnya pas. Pasangan hidup terkoneksi, tempatnya pas. Orang tua terkoneksi, tempatnya pas. Bahkan akan memuliakan orang tuanya luar biasa. Tapi dorongannya dari Allah semuanya, jadinya enak. Sampai di sini paham? Paham. Sekarang saya mau kasih pertanyaan, boleh? Nah, berarti orang zuhud boleh kaya enggak? Harus. Kalau tahun 2016 orang zuhud itu harus kaya. Karena kalau orang miskin zuhud biasa aja, memang nggak punya. Yang repot nih udah miskin cinta dunia. Repot kan? Udah miskin takut kehilangan. Miskin tuh nggak punya loh, takut kehilangan. Gimana coba? Ngeri atau nggak ngeri nih? Ini penyakitnya orang zaman sekarang, udah nggak punya takut kehilangan. Kalau punya takut kehilangan masih wajar atau ya? Nggak punya kok takut kehilangan. Nah, ini kita disuruh punya dan jangan takut kehilangan. Kenapa? Memang nggak ada dalam hati kok. Nggak ada dalam hati, hilang nggak jadi masalah. Allahnya nggak pernah hilang kok. Allahnya selalu ada. Nah, tahun 2016 dan seterusnya ini kan memang umat Islam butuh kekuatan ya. Butuh kekuatan, artinya jadi muslim itu yang nunjukkan kalau ya itu loh, seperti sahabatnya Rasulullah SAW. Saya tadi pagi dialog sama satu anak muda. Habib, katanya kan pengikut-pengikutnya Nabi itu kan orang-orang miskin ya. Memang begitu. Mayoritas pengikut Nabi itu miskin. Pengikut Nabi itu mayoritas orang-orang miskin. Cuman orang miskinnya nggak seperti orang miskin yang ngikuti kita-kita. Kebanyakan orang ini itu loh. Kebanyakan orang itu, orang miskin zaman sekarang beda dengan orang miskin pengikutnya para Anbiya wal Mursalin. Loh, kok bisa begitu? Loh, orang miskin yang ikutin Nabi itu miskin tapi mental kaya. Lah, orang sekarang ini udah kaya mental miskin, yang miskin mental melarat. Contoh boleh? Contoh ya, kita bicara apa adanya, contoh. Kita lihat sahabatnya Rasulullah SAW. Sahabatnya Rasulullah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu masuk Madinah dalam keadaan miskin. Nggak punya apa-apa, betul kan? Miskin, nggak punya apa-apa. Dipersaudarakan dengan seorang sahabat Ansor yang super kaya. Kebunnya ada banyak, istrinya ada banyak. Orang dulu tuh simbol, kalau istri banyak sugih. Kalau sekarang nggak jelas. Kalau dulu begitu, istri banyak itu kan kayak istri banyak, kebunnya banyak. Nah, kemudian dipersaudarakan dengan Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, yang dari Mekah ke Madinah nggak punya apa-apa, artinya miskin. Terus ngomong nih, ini saudaranya nih ngomong, saya punya istri ada 4, kamu pilih mana yang kamu suka. Ya, nanti yang kamu suka nanti akan saya ceraikan, kata beliau. Kalau udah selesai idahnya kamu nikahin ya buat kamu, jadi kamu gak usah bingung cari pasangan. Terus saya punya kebun kurma itu terbaik di kota Madinah, kamu pilih mana yang kamu suka, pilih yang kamu suka, nanti ya ambil yang kamu suka buat kamu, sisanya buat saya. Bagaimana tanggapan si miskin ini? Ini nih mentalnya orang miskin di zaman Nabi Muhammad SAW. Apakah yes? Yes. Apakah begitu? Miskin tapi mentalnya super kaya. Terima kasih. Terima kasih harus. Mau ditawari kebaikan kan? Terima kasih. Tapi cukup tunjukkan pasarnya di mana. Pasarnya di mana? Saya mau kerja. Keren ya? Nah, orang sekarang enggak apa, menunjukkan kemiskinannya untuk mendapatkan uang. Dimelas-melaskan, kaki lurus ditekuk-tekuk. Nasallahu afiyah. Ada enggak yang gitu? Ada di televisi itu kan ya, kaki lurus ditekuk-tekuk, wajah ceria dimelas-melaskan, ya, wajah ganteng disangar-sangarkan. Ada enggak itu? Kan itu, ditunjukkan susah-susah, yang penting biar dapat uang. Jadi mental hatinya itu udah miskin, mentalnya melarat. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau pengikut para anbiya, orang-orang miskin jangan disamakan dengan orang-orang miskin yang begitu lain. Miskin secara zahir, kaya secara hati. Jadi sempurna, perfect. Ya, miskin secara zahir tapi hatinya kaya, ini susah. Kalau orang kaya kemudian dia berderma kan biasa toh? Orang kaya berderma biasa enggak? Biasa orang kaya. Ini udah miskin tapi pembela Nabi, keren toh?
Contohnya loh, iya saya kasih contoh. Miskin tapi bela Nabi. Kalau sahabat yang kaya bela Nabi kan biasa. Sahabat miskin kok bela Nabi? Contoh, boleh ya? Tuh, ketika Nabi SAW perang Khandaq, kali parit. Itu kan 3 hari nggak makan terus Rasulullah SAW. Ya 3 hari nggak makan. Terus ada sahabat yang nggak punya apa-apa. Kebetulan dapat rezeki. Dikit rezekinya. Istrinya ngomong, kamu temui Rasulullah SAW, kesian Rasulullah udah sekian hari nggak makan, undang makan ke rumah kita, tapi bilang sama Rasulullah ya jangan ajak-ajak orang. Artinya ini miskin, nggak punya apa-apa, jadi nggak berani ngundang orang banyak karena memang nggak ada yang disuguhkan, tapi pengen jamu Rasulullah SAW. Nah Rasulullah dilapori begitu, langsung berdiri dan ngomong kepada sahabat yang duduk di ruangan seperti begini ya, alhamdulillah nih teman kita ngundang kita makan, yuk kita berangkat ke rumahnya. Kaget ini sahabat. Dulu. Rasulullah ngajak satu majelis, dan yang di majelis itu ngajak orang lain. Jadi berangkat ke rumahnya sahabat ini, sahabat lari duluan ngomong sama istrinya, ini Rasulullah ngajak satu majelis dan yang di majelis ngajak orang lain. Gawat ini, kata istrinya, gawat ini, bil makna kan seperti itu. Akhirnya Rasulullah titip pesan, dah itu dimasak saja ya, tapi jangan diapa-apain, tunggu sampai saya datang. Rasulullah kemudian datang SAW, kemudian diludahin sama Rasulullah SAW, diaduk. Ternyata Rasulullah yang nakar sendiri, cukup untuk semua orang dan bahkan bisa ngirimi tetangga-tetangganya ya, karena si miskin tadi punya mental yang kaya. Contoh lagi, boleh ngasih contoh gini ya biar kita ngerti itu. Ketika Rasulullah SAW ada tamu nanya sama istri-istrinya, utusan sahabat, coba tanya sama istri saya, ada enggak makanan? 9 rumah Nabi tidak ada makanan, adanya air putih tok. Jadi kan nggak bisa jamu tamu nih. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim. Kalimat falyukrim itu muliakan, kenyangkan perutnya, kasih tempat tidur yang enak, ya, kasih wajah yang menyenangkan, jangan wajah yang segera pulang, jangan. Falyukrim dhaifah. Jadi sikapnya yang membuat tamunya nyaman, gitu kan? Muliakan tamumu. Itu perintah dari Rasulullah SAW. Bahkan sebagai barometer iman. Nah, Rasulullah mau jamu tamunya, tapi Rasulullah nggak punya kan? Maka Rasulullah mentalnya itu mental orang yang punya. Siapa di antara kalian yang bisa jamu tamu saya? Bukan ngomong sama tamunya, mohon maaf ya mas ya, saya nggak punya apa-apa, istri saya nggak punya apa-apa, udah kamu pikir dirimu sendiri ya. Diselesaikan, siapa di antara kalian yang bisa menjamu tamu saya? Subhanallah, sahabat semua noleh kanan, noleh kiri. Kenapa? Bodoh. Karena sekitar Nabi juga orang-orang miskin. Sama ini, tidak ada yang punya ini. Illa wahid minhum, satu di antara sahabat angkat tangan. Nah ini sahabat miskin yang angkat tangan, bukan sahabat kaya, angkat tangan. Kira-kira geger enggak itu? Dia mau jamu tamu ya Rasulullah SAW. Dikasihkan Rasulullah, pulang ke rumahnya, nanya sama istrinya, ada makanan enggak? Baru nanya sama istrinya juga. Jadi dia nggak ngerti itu ada makanan atau nggak ada makanan. Mentalnya mental sugesti. Berani Anda punya mental seperti itu? Loh, ada orang-orang yang berani, tapi kebanyakan ayo ngaku jual handphone untuk jamu tamu, berani enggak? Nyawa saya di handphone beb, tuh berani enggak tuh jual HP untuk jamu tamu? Abot kan? Abot. Jual laptop lah, laptop dijual untuk jamu tamu. Sanggup atau mikir? Nah, gitu zuhud model apa itu? Zuhudnya zuhud apa itu? Nah ini ternyata tanya sama istrinya, ada enggak makanan? Istrinya jawab, tidak ada kecuali untuk bayi kita ini. Anaknya masih bayi, anaknya masih kecil-kecil, balita semua, masih balita. Katanya suaminya, ya udah itu jatah balita kita, itu anak-anak kita masih bayi-bayi itu, masih kecil-kecil, masakkan buat tamu kita. Lah terus nanti gimana? Nggak cukup ini kalau buat kamu sama tamumu, nggak cukup. Bayangkan loh ya, buat kamu sama tamumu nggak cukup. Berarti banyak atau sangat sedikit? Sangat sedikit, tapi nilainya luar biasa, karena itu satu-satunya yang dimiliki untuk anaknya. Terus nanti anak kita kalau nangis gimana? Satu, nggak cukup buat kamu dan tamumu. Kalau anak kita nangis gimana? Mentalnya kaya, mentalnya pengen menjamu, itu kan mental orang kaya. Kalau mental orang miskin bagaimana? Pengen makan, jangan sampai kurang jatah makanannya. Ini mental miskin ya, mental yang miskin. Jadi jangan sampai jatah makanan saya kurang, kalau bisa saya makan sendiri. Kalau mental orang kaya pengennya malah melayani. Namanya orang kaya kan nggak takut kehilangan tuh. Mau sugih kok, nggak takut kekurangan tuh. Lah punya dia kaya kok, kaya, mau kaya. Namanya kaya kok, ya kaya. Saya kaya,
saya ada, saya punya. Itu mental orang kaya. Tapi kalau orang yang mentalnya miskin, habis nanti. Takut habis berarti mental apa itu? Ya, mental miskin nanti penyakitnya jadinya pelit. Penyakitnya macam-macam itu. Penyakitnya macam-macam karena takut habis. Nah, pengikutnya Anbiya al-Mursalin itu mentalnya kaya, sedangkan mereka beliau-beliau itu secara materi orang-orang yang miskin. Itu kekuatan yang luar biasa Allah pilihkan yang seperti itu. Artinya orang-orang yang zuhud kepada dunia hakikatan. Akhirnya apa? Dua masalah diselesaikan. Ngomong sama istrinya, nanti anak kita kalau bangun nangis, ya udah ditimang-timang, diajak main, dilenakan lah. Dilenakan buat sampai lupa sama laparnya. Sampai capek, sampai tidur. Nggak apa-apa nangis, nggak apa-apa, semalam nangis nggak jadi masalah. Coba kalau ibu punya suami seperti itu, kira-kira bagaimana, Bu? Demi tamu, anak kita kau biarkan nangis. Begitukah mbak-mbak? Kira-kira kalau punya suami seperti yang diceritakan tadi, bangga atau protes? Ini kan pertanyaan ini. Seharusnya seorang istri kalau punya suami seperti cerita dalam kisah sahabat ini, bangga atau protes? Mestinya bangga. Kenyataannya banyak yang protes, ini nggak bener, ini anak kita harus diutamakan daripada tamu kita. Tapi ingat, ini tamunya tamu genah loh ya, orang soleh, tamunya Nabi loh ya. Kalau tamu tidak sesuai syarat dan ketentuan berlaku, diusir nggak apa-apa. Ya, ini namanya tamu bimakna kalimat dhaif, betul-betul tamu yang layak disebut sebagai tamu. Nah, kalau jenengan kan bukan tamu, jadi nggak apa-apa, nggak dimuliakan. Loh, apakah tamu ini? Bukan tamu. Ini kan yang punya rumah, masa dibilang tamu? Yang punya rumah kan mestinya kan bantu nyapu, bantu ngepel, begitu kan ya? Loh, ini yang punya majelis kan Anda. Saya kan tugasnya ceramah, Anda tugasnya nyapu. Yang nyapu, yang mendengarkan bagi tugas. Ini kan teman-teman ada yang bagian nyapu, ada kan? Mungkin nggak sempat mendengarkan. Yang bagian lagi isa-isa nggak sempat mendengarkan. Memang bagiannya itu. Nah, kalau bagian isa-isa ikut dengarkan, bagian nyapu ikut dengarkan, ya, bagian ngeluarkan kopi ikut dengarkan, kapan kopinya keluar? Kalau kita ini sudah namanya satu keluarga. Kecuali nanti kalau ada pendatang baru, itu namanya tamu. Makanya ada pendatang baru dimuliakan lebih dari yang lain. Ojo meri, wong judule tamu. Ojo ngomong, Habibnya kok sama itu kok perhatian ya? Kok saya nggak diperlakukan seperti itu ya? Habib Muhammad ini kan pendatang baru, jadi patut dimuliakan. Maksudnya di pengajian Rabu malam Kamis Habib kan pendatang baru, ya kan? Seperti kalau saya misalnya ikut ngaji hari Senin, nanti dimuliakan sama beliau itu. Boleh lanjut? Nah, anaknya disuruh ditidurkan, dilenakan, digendong atau diajak keluar, pokoknya biar sampai nanti lupa sama laparnya. Perkara nangis nggak jadi masalah. Yang kedua, urusan nanti saya makan bagaimana, lampunya matikan, saya akan pura-pura makan. Jadi bercapek-capek, bersusah-susah. Ya, bersusah-susah untuk apa? Membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan kekayaan, bukan menunjukkan kefakiran, sedangkan dirinya adalah orang yang sangat fakir. Nah, itu zuhud yang luar biasa itu. Sama sekali nggak ada di hatinya di dunia. Anak nangis nggak apa-apa, ya kan? Nggak ada di hatinya. Jatah makanan dikasihkan orang lain nggak apa-apa. Ini orang yang luar biasa. Boleh contoh lagi? Ya, orang kalau udah zuhud, ngomong-ngomong bab zuhud sampai saya lupa sama waktu juga akhirnya. Ya, lewat kan 21.19, tolong saya diingatkan sebab saya zuhud sama waktu. Kalau udah lagi ngajar gini nggak mikir waktu ya, repot ya. Lanjut dikit ya, nanti insya Allah minggu depan kita lanjut lagi yang lebih seru. Ini masih satu poin tentang zuhud. Jadi satu alinea nggak rampung. Insya Allah jenengan sama saya panjang umur bisa menghatamkan Riyadhus Shalihin. Ya. Karena mukaddimah ini inti dari semua kitab tuh di mukaddimahnya. Kalau paham mukaddimah, nanti belajar seluruh kitab itu mudah. Kuncinya di situ, udah kebuka, klek, nanti paham tuh bab awal dan seterusnya paham. Kuncinya di passwordnya di mukaddimah. Futuhnya tuh fatuhnya ada di situ. Kalau betul-betul mempelajari mukaddimah, nanti bab-bab yang lain tuh ringan gitu. Karena udah dibuka artinya, masuk gampang. Nah, sekarang mau buka ilmu segini banyak, Riyadhus Shalihin segini banyak nih, Riyadhus Shalihin setebel ini gitu ya. Ini mau dimasukkan ke hati, kalau hatinya masih ada kulkas, hatinya masih ada televisi, hatinya masih ada handphone, hatinya masih ada mobil, masih ada rumah, ada jabatan, ada pujian, takut cacian, masih ada begitu, kira-kira bisa masuk enggak? Gak sedeng ini, nggak bisa ini. Makanya harus dirobohkan dulu itu. Rasa takut kehilangan dunia itu harus disingkirkan. Jadi yang harusnya takut kehilangan Allah. Takut kehilangan Allah. Jauhi dunia, kamu didekati Allah.
Jauhi dunia artinya apa dunia? Dunia itu apa tuh? Segala sesuatu selain Allah itu dunia. Segala sesuatu selain Allah artinya yang bisa membuat lupa kepada Allah itu dunia. Kalau misalnya anak membuat ingat sama Allah itu bukan dunia. Mobil bisa buat ingat sama Allah bukan dunia. Ini contoh nih kamera nih, ini kamera ya. Ini kan benda duniawi ini. Nah ini kalau dibuat syuting begini akhirat namanya. Kalau buat nyuting cewek, nah itu dunia itu. Rekod cantik. Wah, atau cewek juga buat nyuting cowok, ganteng rekod. Nah, nanti untuk rumah itu dunia. Tapi kalau buat lihat Habib Muhammad yang lagi ngajar, itu namanya akhirat. Sampai di sini paham? Paham ya? Nah, kikis dari hati, maka itu ciri orang yang dipilih sama Allah Ta'ala. Nah terus kalau kita lihat diri kita sendiri, silakan nanti diukur, saya nggak tahu. Anda masing-masing yang lebih tahu hakikat diri Anda itu cuma Anda, bukan orang lain. Saya yang lebih tahu hakikat diri saya. Nilai dunia di hati kita itu seberapa? Nah, coba nanti merenung itu aja semalam. Nilai dunia buat saya seberapa ya? Semua yang ada di hati ini coba kalau dikeluarkan gitu, kira-kira kita enteng atau abot? Semakin ringan kita melepasnya, semakin besar cinta Allah kepada kita. Semakin berat kita melepasnya, semakin kecil cinta Allah kepada kita. Akhirnya nanti ketika meninggal dunia, na'udzubillah min dzalik, itu yang kita buat itu nanti yang kita berat untuk melepasnya akan memegang kita terus. Kita ketika meninggal harus bisa sama dunia kan? Nah itu akan pegangi terus dan kita juga akan pegangan sama dia, nggak mau pisah. Nah itu yang menyebabkan nanti Israel alaihissalam ketika mencabut itu beratnya luar biasa. Karena yang mau dicabut tidak ikhlas, tidak mau meninggalkan, tidak mau melepaskan dirinya, tidak mau pisah, tidak mau pergi, maunya pegangan terus pada dunianya, pegangan pada jabatannya, pegangan pada hobinya, pegangan pada kenikmatan duniawinya, pegangan pada ketenarannya, pegangan terus, jadi nggak mau lepas ya, nggak mau lepas. Ya sakit deh, teret-teret. Bayangkan coba orang kalau tarik tambang melawan malaikat Israel alaihissalam. Ya, sementara badannya kemudian ya tarik tambang, tapi badannya ya setiap mili ya itu dikasih kail pancing gitu ya, kemudian ditempelkan di tembok. Terus coba tarik tambang sama malaikat Israel alaihissalam, menang nggak kira-kira? Pilih melepas kail atau pilih bot-botan, tarik-tarikan atau nurut aja? Lepaskan kailnya gitu kan, udah kailnya dilepaskan nggak sakit. Tapi kalau kailnya nggak dilepaskan, oh, jangan, ayo pegangin terus, bantu saya pegangin, jebol awakmu. Itu sakitnya luar biasa, naudzubillah min dzalik. Sehingga kunci husnul khotimah zuhud ini kunci husnul khotimah. Orang kalau nggak zuhud ya susah akhir usianya mau bagus. Maka kadang ada orang tuh ibadahnya nggak terlampau banyak tapi dunianya nggak ada dalam hati. Ada orang yang ibadahnya luar biasa tapi hati ini dunia tok, sedekah aja tuh mikirnya ribuan kali. Ya tapi sayang eman-eman itu mbak-mbak tuh saking eman-eman sama kudung, ada kudung 3 tahun nggak dipakai itu, tapi tetap di lemari ya kan mbak, tahu kan saya? Kudung sudah 3 tahun di lemari nggak dipakai, kasihkan orang manfaat, disimpan terus. Kenapa? Eman-eman itu loh, nggak zuhud. Ya jangan, kita latihan. Saya nggak ngomongin berarti saya paham zuhud gitu, enggak. Mudah-mudahan dipahamkan, tapi kita latihan ya. Kita latihan. Nah untuk penutup, karena ada Al-Mukarram Habib Muhammad, saya pengen beliau ngasih komentar tentang majelis kita ini, kan beliau tamu. Melihat majelis kita ini kira-kira komentarnya bagaimana ya? Setuju kan kawan? Sekali-sekali beliau dikerjain boleh kan? Oh beliau nggak suka pujian kok, zuhud ya. Monggo Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, untayan ilmu yang luar biasa yang sudah kita dengarkan dari guru kita, dan insyaallah kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Sebetulnya bingung ini mau disuruh ngomong apa, tapi sedikit aja bahwasanya memang yang namanya cinta dunia ini jadi beban untuk seseorang. Justru orang yang nggak bisa mencintai dunia, inilah orang yang dikatakan hur. Katakan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ada generasi orang-orang soleh itu faqiruhum hurrun wa dzul mali munfikun. Itu mereka itu yang fakir itu hur, merdeka dia. Jadi nggak mau diatur, nggak mau tergantung sama, terus jadi maaf ngapunten, ada yang namanya mudahana.
Mudahana itu istilahnya penjilat. Jadi dia bermanis-manis muka supaya dapat sesuatu. Gak mau begitu, merdeka. Wadul mali munfikun. Tapi yang punya harta, dia menginfakkan hartanya. Nah, ini model-model begini akhir zaman sudah semakin langka ini. Yuk, orang termasuk para ulama sekalipun yang munfikun dan yang hurun itu jarang. Makanya Anda kalau punya anak, saya kepengen jadi ulama, Anda harus jelaskan lagi. Jangan cuma jadi ulama, tapi jadi ulama yang benar-benar ulama. Ada ulama pelitnya setengah mati, lebih baik jadi pedagang tapi lomannya setengah mati daripada jadi ulama tapi pelitnya setengah. Syukur-syukur jadi ulama tapi juga lomannya setengah mati. Ada satu cerita. Ini ceritanya Habib Abu Bakar Adni Al-Aidrus. Ini marganya sama kayak guru kita. Jadi suatu ketika mau kedatangan tamu ulama, seorang guru besar mau datang ke rumah beliau. Ketika beliau kedatangan tamu ini, beliau mau menunjukkan menghormat tamu sama menghormat ulama. Itu tamu itu datang sama beliau itu kan dulu orang itu kan rumahnya di atas itu tempatnya. Turun ke bawah beliau nyambut sendiri. Tamunya dituntut diajak ke atas. Sampai di atas beliau pesan sama muridnya, tolong hitung tangga yang dia naiki tadi berapa. Sejumlah tangga itu kalau tangganya ada 20, ya 20 tangga berarti sembelihkan 20 ekor kambing. 20 ekor kambing. Saya tadi mau ngitung tangganya ke sini berapa lupa saya. Tidak ada tangganya untungnya. Nah, jadi cuma dapatnya teh akhirnya. Makanya mudah-mudahan ngajinya dipindah ke lantai 3 insya Allah. Itu sembelihkan 20 ekor kambing. Gak cuma 20 ekor kambing. Ketika ini sudah masuk itu tamunya duduk sana, tanyakan sama muridnya atau yang rekan beliau. Beliau tuh paling senang bagian kambing itu apa? Oh ternyata bagian atinya kambing. Sudah 20 ati dekat sama beliau semua. Jamu begitu lihat jamuan makannya kaget. Yang datang orangnya sedikit tapi yang disembelihkan 20 ekor kambing. Ini tamu ini dalam hatinya batin. Ini Habibnya israf ini. Ini Habibnya berlebihan. Ini Habibnya sudah terlalu wah. Ketika ini yang tamu wali, yang ditamu ini juga wali. Nyambung tahu bilang ini bukan israf. Karena memang tidak ada kata-kata israf di dalam urusan ikramud dzuyuf, dalam urusan memuliakan tamu. Makanya jenengan kalau ada tamu, itu jenengan punya duit sama kasihkan tamu itu gak berlebihan itu. Kalau jenengan mau praktek, saya minta alamatnya. Itu gak berlebihan, jadi tidak ada kata-kata israf di dalam memuliakan tamu. Ini gak israf, ini kau yang kamu suka kamu makan. Kalau kamu sudah selesai makan, sisa makanan kamu, saya bagikan kepada orang-orang yang lainnya. Nggak usah dimakan, kan? Udah selesai makan, Habibnya mengatakan, kalau kamu ke tempat kakak saya yang ada, kamu kan tinggal di kota Aden, yang ada di kota Tarim, kamu lihat kakak saya jauh lebih dermawan daripada saya. Penasaran tamunya, oh, adiknya kayak begini, 20 ekor kambing, kakaknya gimana? Datang ke rumah kakaknya, sampai di rumah kakaknya, lihat rumahnya kecil, nggak apa-apa, rumah kecil bukan jaminan, siapa tahu dalamnya rekeningnya gede. Masuk sana ditunggu, nggak dijamu makan, sampai maghrib baru jamuan makan. Roti separuh. Tamu mulai heran, lebih dermawan kok cuma roti separuh yang keluar ini. Setelah itu, besoknya datang lagi, mungkin belum siap-siap, janjian besok sama datang lagi. Oh ya silahkan. Datang lagi sama roti separuh. Oh mungkin persiapannya kurang, hari ketiga pasti istimewa ini. Hari ketiga, alhamdulillah roti separuh lagi. Tamunya nggak kuat. Saya mau nanya ini. Saya ke rumah adik kamu, saya dijamu 20 ekor kambing. Itu adik kamu ngomong. Katanya kamu tuh jauh lebih dermawan daripada dia. Tapi saya kesini 3 hari berturut-turut roti separuh istiqomah. Itu terus yang dikasih. Dijawab sama kakaknya. Oh ya jelas, adik saya itu kaya. Ya kalau dia ngeluarkan 20 ekor kambing, itu nggak sampai dari 1/5 kekayaannya dia. Dan saya ini miskin. Saya ini kekayaannya cuma punya roti 1. Nah kamu datang, saya bagi 2 kekayaan saya, separuh kekayaan saya itu kamu makan. Rotinya tadi itu. Jadi kamu ini dari tadi 3 hari, kamu sudah ngambil setengah dari kekayaan saya lebih dermawan beneran daripada adik saya. Oh iya benar. Itu sesuai, katakan sabaqo dirhamun mi'ata dirhamin. Kadang-kadang 1 dirham bisa ngalahkan 100 dirham. Yang punya 2 dirham sedekah 1 dirham itu lebih mulia daripada yang punya 1000 dirham tapi dia sedekahnya 100 dirham. Mudah-mudahan kita insya Allah bisa jadi orang-orang yang zuhud, jadi orang-orang yang ahli sedekah sama Allah. Kita ini kalau mau mujahadah,
belajar gimana caranya biar nggak cinta dunia repot. Tapi kita minta yang instan langsung sama Allah. Mudah-mudahan selesai keluar dari majelis ini atau detik ini juga Allah cabut cinta dunia dalam hati kita semuanya, diganti dengan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini dari saya, ngapunten biasanya cuma begini. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan-kesan terhadap majelisnya. Kesimpulannya aja, biar nanti pulang ada yang diingat. Ya, zuhud itu artinya menjauhi dan meninggalkan. Ya, menjauhi dan meninggalkan. Menjauhi dan meninggalkan apa? Meninggalkan dunia, ya. Tapi yang meninggalkan adalah hati, bukan fisik. Jadi hati meninggalkan dunia. Karena toh manusia kan juga akan pergi dari dunia toh. Makanya az-zahid, orang-orang yang zuhud itu dari awal mereka sudah nggak tinggal di dunia. Atsaduhum fid dunya warahum fil akhirah. Jadi jasadnya di dunia tapi ruhnya sudah di akhirat. Karena ruhnya itu sudah nggak hubungan sama dunia sama sekali. Itu kalau kita berhasil, indahnya luar biasa. Nah, Imam Nawawi itu hebatnya di muqaddimah dari kitab Riyadhus Shalihin itu nomor 1 yang dicantumkan setelah mencantumkan asma Allah, sifat Allah Al-Jamal sama sifat Allah Al-Jalal, maka yang diingatkan hamba pilihan Allah itu ciri utamanya adalah disadarkan dari kelalaian, ya, dijadikan zuhud terhadap dunia, karena dunia ini kan buat lalai. Nah, dijadikan zuhud terhadap dunia itu kunci sukses. Kalau kita bisa begitu, hidup tidak ada dunia dalam hati, seperti katakan Habib Muhammad tadi, merdeka, ya merdeka. Tapi kalau masih dijajah sama dunia, maka ya udah berarti belum merdeka. Semoga barokah manfaat. Mari kita tutup dengan doa yang bisa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي سامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسوياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين. Terima kasih, mohon maaf, semoga manfaat.